Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga. Dan begitulah seterusnya, ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam permenungan saya menemukan bahwa refleksi kita hari ini terkait juga atau ada kaitannya dengan refleksi dari bacaan yang kita dengar kemarin. Maka saya mohon izin untuk mengajak Anda kembali dulu ke bacaan kemarin. Kemarin kita dengar Yesus bertanya kepada orang-orang Farisi dan Herodian, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Sambil merujuk pada keping uang dinar. Dengan begitu Yesus mau mengatakan, dia tentu juga tahu bahwa yang ditulis di situ adalah gambar dan tulisan kaisar. Dan Yesus mau mengatakan bahwa kalau demikian, maka orang harus ingat pada kaisar dan juga kewajiban-kewajiban kepada kaisar. Karena tulisan dan gambar ini menyatakan dalam arti tertentu bahwa koin ini, uang ini adalah milik kaisar. Maka kita juga punya kewajiban terkait uang ini terhadap kaisar, yaitu membayar pajak. Nah, saya bayangkan saudara-saudara, Yesus juga bertanya hal yang sama kepada kita. Gambar dan rupa atau tulisan siapakah ini? Tetapi yang dipakai bukan uang dinar, melainkan dunia, tempat kita hidup. Nah, saya bayangkan Yesus ingin mengatakan pada kita, lihatlah dunia ini. Gambar dan tulisan siapa yang kamu lihat di sana? Dan kiranya kita diharapkan untuk bisa melihat kehadiran Tuhan dalam dunia tempat kita hidup.
Dan itu akan membantu kita, mengarahkan kita untuk sampai pada kesadaran bahwa dunia kita, ya, dunia tempat kita hidup ini dan segala isinya adalah milik Tuhan. Tuhanlah pemilik dunia ini. Itu berarti termasuk juga kita yang tinggal di dalamnya dan hidup kita di sini. Maka sebagai pemilik, Tuhan tentu juga ingin bahwa kehidupan itu berlangsung dengan baik. Maka juga sangat bisa dimengerti kalau Tuhan menanamkan hukum-hukum atau aturan-aturan di dalam dunia itu. Kita tahu Tuhan menanamkan hukumnya dalam hati kita. Kita tahu di alam semesta juga ada hukum alam. Maka sikap yang tepat kiranya adalah bahwa manusia menyadari hal itu, mengakui dan menerima dengan rendah hati bahwa ada hukum-hukum Allah yang bekerja dalam dunia, dalam diri kita, dalam hidup kita. Dengan rendah hati kita diajak hidup sesuai dengan hukum-hukum itu. Nah, saudari-saudara, kalau kemarin kita diingatkan tentang hal itu, hari ini ya, kita diteguhkan oleh bacaan-bacaan, kita diyakinkan dalam iman kita bahwa setelah hidup kita yang tadi itu di dunia ini, masih ada lagi hidup kita yang selanjutnya. Hidup kita di dunia ini tidak berakhir dengan kematian, dikubur lalu selesai. Kita diyakinkan bahwa kita memiliki hidup yang akan datang. Kalau dalam bacaan pertama dikatakan oleh Paulus, ya, waktu dia omong kepada Timotius, dengan Injilnya Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Dan hidup seperti itulah yang kata Yesus dalam Injil menjadi milik kita pada masa kebangkitan. Ya, pada waktu itu kita tidak kawin, tidak dikawinkan. Kita akan hidup seperti malaikat. Ya. Jadi sungguh-sungguh diyakinkan kepada kita bahwa kita akan menjalani hidup kekal. Kita memiliki hidup selanjutnya setelah hidup di dunia ini. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan kematian atau yang semacam itu. Nah, saudari-saudara terkasih, seperti juga hidup kita di dunia ini dimiliki oleh Allah, atau Allah lah pemilik hidup kita di dunia, hidup kita yang kekal itu juga dimiliki oleh Allah. Allah lah pemiliknya. Maka juga bagi saya terserah kepadanya untuk memberikan kepada kita atau tidak. Apakah kita juga akan masuk ke dalam hidup itu? Juga terserah pada Tuhan untuk menentukan kriteria kelayakannya. Ya. Tapi kita adalah orang-orang beriman yang sungguh-sungguh percaya bahwa Bapa sudah memberikan Yesus agar kita selamat. Yesus sudah memberikan dirinya agar kita selamat. Maka sesungguhnya hidup itu, hidup kekal itu sudah sungguh-sungguh disediakan bagi kita. Persoalannya adalah bahwa tidak otomatis bahwa setelah hidup kita di dunia, lalu kita langsung lanjut begitu. Ya. Karena ada pertanyaan besar menurut saya yang perlu dijawab, yaitu apakah hidup kita yang di dunia ini, kalau bahasa komputer atau apa itu, compatible enggak? Cocok enggak? Sesuai enggak? Matching enggak? Karena ukurannya adalah hidup kekal ini. Apakah hidup kita di dunia ini sesuai dengan, katakanlah, persyaratan atau apapun ya, untuk masuk hidup kekal ini? Nah, saudari-saudara, kembali ke renungan kemarin, kalau kita sadar bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, yang diatur juga oleh Tuhan, saya katakan tadi, sikap terbaik adalah kerendahan hati kita untuk menerima dan mengakui bahwa ada hukum-hukum Tuhan, aturan-aturan Tuhan yang bekerja dalam diri dan hidup kita. Maka kita perlu dengan rendah hati mengusahakan hidup yang sesuai dengan aturan-aturan Tuhan. Karena banyak dan semakin banyak orang, saya kira, yang disadari atau tidak, merasa dirinya sebagai pemilik dunia dan hidupnya.
maka yang dia ambil, sikap-sikap yang dia putuskan juga ya berdasarkan kesadaran itu. Orientasi seksualnya, bagaimana dia mengekspresikannya, dianggap dirinya lah ukurannya. Maka ajaran gereja atau ajaran-ajaran agama tidak menjadi pilihannya. Nah, saudari-saudara terkasih, kita sungguh-sungguh diberi kehidupan kekal oleh Tuhan. Kita diberi, dan itu dikatakan oleh Paulus juga, bukan karena jasa kita, tetapi karena Dia memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Kita diberi dengan cuma-cuma. Nah, masalahnya sekali lagi ada pada kita, apakah kita sungguh pantas menerima anugerah itu? Apakah kita sudah mengusahakan hidup kita ini agar sesuai dengan hidup yang kekal?